Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada kitab At-Tafsir, ya, pembahasan cabang ilmu bahasa Arab pada bidang sharaf. Insyaallah kita masuk pada bab keempat, yaitu al-fi'lu al-madhi. Fi'il madhi. Sebelumnya perhatikan, di bab pertama kita sudah membahas apa itu dhamir atau kata ganti. Dan ya, ini harus dihafal, dimungkinkan, ya, barakallahu fik, dengan lancar dan tidak terbata-bata. Kemudian di bab kedua kita juga sudah membahas yang namanya apa? Definisi ilmu sharaf. Ya. Dan macam-macam wazan yang ada di dalam sharaf. Maka pada hakikatnya bab 4 ini sampai seterusnya adalah penjelasan secara rinci wazan-wazan yang ada pada pelajaran bab kedua. Dan bab ketiga kemarin kita sudah bahas, ada bab wazan, sini wazan dan mauzun. Ya, perhatikan ya urutannya dari bab per bab sehingga bisa dipahami dengan utuh, dengan sempurna. Barakallahu fiik. Lanjut kita masuk ke bab 4, al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Ya, secara ringkas kita artikan dia adalah kata kerja menunjukkan waktu apa? Lampau. Kita baca saja pengertian fi'il madhi. Alhamdulillah, kita masih membahas kata yang terdiri dari 3 huruf asli saja. Nah, ini karena yang akan kita pahami secara baik, ya, secara utuh sebelum kita masuk kata yang ada tambahannya. Yang kita bahas sekarang adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian di masa lampau. Jadi ada sebuah kerjaan, sebuah aktivitas, ya, dan dia telah dikerjakan, telah dilakukan pada waktu yang lalu. Contohnya di sini ada kata kataba. Ya, ikut wazan fi'il madhi. Nanti kita lihat wazannya ada 3. Artinya telah menulis. Kita tambahkan kata telah, menunjukkan aktivitas tersebut telah dilakukan pada masa lalu, pada masa yang telah lampau. Ada kata syariba, telah minum. Tahura, telah bersih. Barakallahu fik. Ya, di bab kedua kita pahami fi'il madhi wazannya adalah apa? Fa'ala. Fa'ala. Perhatikan di sini sudah kita dapatkan kataba sama persis mauzunnya. Di sini ada syariba, di bawah ininya harakatnya kasrah. Ini di sini harakatnya. Di sini tahura, harakat ain wazannya adalah dhammah. Di sini ada dhammah. Berarti kita pahami fi'il madhi tidak hanya ada 1 wazan, tapi ada 3 wazan. Apa saja bunyinya? Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Makanya ini akan kita bahas macam-macam wazan fi'il madhi. Barakallahu fik. Perhatikan tabel berikut. Fi'il madhi ini memiliki 3 wazan. Perbedaan wazan-wazan ini terletak pada ain wazannya. Nah, jadi kalau ada ini kosongan, fa, ain, ya, lam, maka letak perbedaannya di mana di sini? Kenapa? Ada yang harokatnya fathah, ada yang harokatnya kasrah, dan ada yang apa? Dhammah. Ya, yang memiliki harokat fathah di atas, ada yang memiliki kasrah di bawah, ada yang memiliki apa? Dhammah. Perhatikanlah tabel di bawah ini. Ini wazan pertama fa'ala, fathah. Wazan kedua fa'ila, kasrah. Wazan ketiga fa'ula dengan dhammah. Barakallahu fik. Dan di sini kita pula gandengkan dengan apa? Dengan dhamir kata ganti. Kenapa? Karena nanti perubahan, kita bahas ilmu sharaf.
kemarin kita bahas ya, sharaf itu membahas perubahan makna kata. Dan perubahan pada fi'il madhi dipengaruhi oleh apa? Ad-dhamir, kata ganti. Nah, perhatikan misalkan kalau dhamirnya huwa, maka dia fa'ala dibacanya. Kalau dhamirnya huma dibaca fa'ala panjang 2 harokat. Kalau dhamirnya hum dibaca fa'alu panjang dengan dhammah fa'alu. Di sini sengaja kita hadirkan 3 wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula ya, agar melatih kita nanti ketika wazan-wazan yang lain kita pelajari ya, kita sudah memiliki kaidahnya, kita sudah ya cukup menghafal dan melatih. Karena apa? Rahasianya ya, yang mengalami perubahan itu di sininya. Di lam wazannya. Ada tambahan alif nanti, ada waw. Yang belakangnya di sini ya nanti sesuai dengan wazan-wazan yang ada. Karena wazan itu ada fa'ala, ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Nanti semua itu tetap yang mengalami perubahan hanya apanya? Ini yang di belakang. Maka perhatikan dengan seksama perubahan-perubahan pada lam wazan. Sekali lagi, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kita bikin secara ritme. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Perubahannya perhatikan di sini adanya di lamnya. Ini untuk dhamir ghaib. Sekarang dhamir ghaibah. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, perhatikan mulai perubahannya di sini. Perubahannya di sini. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kalau dhamir antanya seperti apa? Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Perhatikan di sini perubahannya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Untuk dhamir antinya fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Ini dhamir mutakallim fa'altu, fa'alna. Dhamir antinya tadi fa'alti dengan kasrah, fa'altuma, fa'altunna. Dan ini harus bisa diulang-ulang terus sampai lancar, sampai mungkin ya. Karena apa? Ini yang nanti akan mengalami perubahan pada ujungnya. Sekali lagi kita perhatikan, disimak dengan seksama. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Barakallahu fik. Diulang-ulang terus wazan yang ada pada fi'il madhi yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kita terapkan pada mauzunnya? Kita ambil kata-kata ba. Maka ikutkan saja dengan wazannya. Kataba, kataba panjang, katabu. Sebagaimana wazan yang telah kita hafal. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Harus sama wazan dengan mauzunnya, ya semuanya harus sama. Untuk dhamir antanya, katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Barakallahu fik. Itu wazan pertama fa'ala dan mauzunnya apa? Kataba. Kataba. Insyaallah nanti juga kita akan buat latihannya. Ya, kita cari di dalam ayat Al-Qur'an ada contoh fi'il madhi. Nanti insyaallah kita tasrif. Ya, ini kita namanya kalau misalkan ada pertanyaan, coba tasrif kata kataba. Maka apa jawabannya? Kita buat ke bawah turunannya. Kataba, kataba, katabu sampai kata betul, kata benar. Barakallahu fik. Itu wazan yang pertama. Perhatikan wazan yang kedua fa'ila yang mengalami perubahan di sininya. Ya, adapun lamnya sama persis dengan yang ada di wazan pertama.
Ya, yang berubah di mananya? Nah, di sini aja. Sekarang dibaca fa'i. Kalau yang tadi dibaca fa'a, sekarang fa'i. Sama. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Sama ujungnya. Ya, ini mungkin harus dihafal perubahan pada ujungnya. Ya, adapun nanti depannya dia konstan sesuai dengan apa? Wazan-wazan yang akan datang penyebutannya nanti. Yang penting hafalkan belakangnya ya dengan lancar. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum. Fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna. Fa'iltu, fa'ilna. Itu wazannya. Sekarang coba kita mau praktekkan pada mauzunnya. Syariba. Sama persis. Di sini dengan kasrah. Di sini juga harus sama. Syariba, syariba, syaribu. Nah, itu namanya belajar tasrif. Ya, misalkan baca illal ladzina kafaru. Oh, ada kata kafaru. Nah, maka dia ikut wazan sini sama kayak kata bu. Kafaru. Nanti kita tasrif dari kafara, 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 kafaru. Terus begitu sampai kafartu, kafarna. Lanjut di sini syariba, syariba, syaribu. Syaribat, syaribata, syaribna. Syaribata, syaribatuma, syaribatum. Syaribati, syaribatuma, syaribatunna. Syaribatu, syaribna. Barakallahu. Insyaallah mudah. Ya, diulang kita bikin ketukan 3-3 syariba, syariba, syaribu. Syaribat, syaribata, syaribna. Terus seperti itu dikelompokkan 3-3. Lanjut di sini ada wazan yang ketiga bentuknya fa'ula. Sekarang pindah harokatnya di sini dengan dhamma. Tapi tetap sekali lagi yang jadi patokan adalah ujungnya di sini. Dari lam ke belakang perubahannya sama sebagaimana di wazan 1, wazan 2, wazan 3 pun mengikuti. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu. Sama, belakangnya sama semua. Ya, makanya apa? Ini harus mungkin lancar perubahannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan domirnya. Maka konsekuensinya juga domirnya juga harus hafal. Wa humahum, ya humahunna, dan seterusnya, maka harus dihafal. Kita baca. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu. Fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna. Fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum. Fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna. Fa'ultu, fa'ulna. Barakallahu. Semoga bisa dipahami wazan-wazannya. Coba kita ambil satu lagi sampelnya. Wazan atau mauzunnya adalah tahura, telah suci. Ininya ngikuti wazannya, maka belakangnya di sini yang mengalami perubahan. Tahura, tahura, tahuru. Gitu. Selanjutnya tahurat. Di sini perubahannya tahurata, tahurna. Tahurta, tahurtuma, tahurtum. Lanjut tahurti, tahurtuma, tahurtunna. Tahurtu, tahurna. Barakallahu fik. Itu mauzun yang sesuai dengan wazan tahura. Keterangan. Jika dibaca dengan kata betu, maka artinya saya telah, karena dia lampau. Dan tu ini adalah domir apa? Domir ana, artinya saya. Maka kita artikan saya telah menulis. Syaribti ikut wazan fa'il. Dibaca ti, ini adalah domir anti. Maka diartikan kamu perempuan telah, karena dia lampau minum. Tahurta, ini ikut wazan fa'ul, fa'ula. Tapi dia ikut wazan apa? Domir anta. Anta itu artinya kamu laki-laki. Telah, karena lampau, diartikan apa? Bersuci. Barakallahu fik. Wazan 1-3 dari domir huwa sampai nahnu dikenal dengan istilah tasrif
lughawi. Kalau tasrif istilahi, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun, itu modelnya ke samping. Tapi kalau tasrif lughawi modelnya turunan ke bawah sesuai dengan domirnya. Fa'ala fa'ala fa'alu, itu namanya tasrif lughawi. Jadi perubahannya dipengaruhi oleh apa? Domir. Barakallahu fiik, baca dan ulangi terus sampai kalian hafal. Barakallahu fikum. Sekali lagi ana ulangi, yang mengalami perubahan adalah di ujungnya fa'ala fa'ala fa'alu. Ya, adapun depannya ya sesuai dengan wazan 1, 2 atau 3. Fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Lakukan itu terus ya pada wazan kedua dengan mengganti jadi fa'ilta fa'iltuma atau fa'ulta fa'ultuma. Itu contoh untuk dhamir anta. Barakallahu fiik. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Perhatikan ada latihan 1 seperti biasa. Ya, isian singkat 1 sampai 10. Kemudian latihan 2 jodohkan fi'il madhi di kolom A dengan dhamir yang ada di kolom B. Contohnya di sini wa ma khalaqtu, ada kata khalaqtu. Nah, kira-kira khalaqtu itu ikut dhamir apa? Nah, ini khalaqtu ikut dhamir ana, maka buatlah garis ke sini. Begitu seterusnya ada ja'alna, ada rafa'a, ada alimat dan seterusnya. Yang B, lengkapilah tabel di bawah ini sesuai dengan contoh. Di sini ada kata jalasa, artinya dia laki-laki telah duduk. Dia laki-laki karena huwa. Telah duduk, telah karena lampau. Jalasa itu artinya apa? Duduk. Maka artinya telah duduk. Begitu seterusnya dibuat lengkapi. Jalasa jalasu ke bawah. Ya, sama ini ada kata sami'a, di sini ada karuma. Barakallahu fiik, dilengkapi. Dan kemudian tugasnya berlatihlah mengucapkan tasrif lughawi untuk fi'il madhi di bawah ini setelah lancar dan benar, kemudian setorkan kepada teman atau gurumu. Ada kata abada, latih. Abada, abadu, abadat, abadata, abadna. Terus sampai abadtu, abadna. Kalau sudah lancar, boleh di-store ke temannya. Allah yu'inukum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantumu. Sini ada garis istilah. Ya, dan kita tutup dengan kata mutiara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.